Halo, balik lagi bersama saya Pauji dari Teknos ID. Pada kali ini saya akan mereview smartphone Android kelas menengah dari Realme, yaitu Realme 5i. Dan seperti biasa, review kali ini meliputi tes performa, tes kamera, tes game, dan beberapa tes lainnya. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai. Dimulai dari harga Realme 5i varian RAM 3 GB saya beli sekitar 1,7 juta rupiah. Itu kalau dibuletin ya. Dan belinya itu di Shopee. Ini pakai uang sendiri, bukan sponsor atau pihak dari manapun, tidak ada ya. Kemudian untuk garansi Realme itu 1 tahun untuk ponselnya dan 6 bulan untuk baterai, charger, dan aksesoris lainnya. Kemudian untuk isi boxnya pada saat saya beli di official store-nya sedang ada bundling sama kartu SIM Indosat dan kartu Plus. Dan untuk isi box dari Realme itu sendiri sebagai berikut. Untuk isinya ada satu buah ponsel tentunya, satu buah adapter 5 port 2 ampere, kabel micro USB, SIM ejector, buku panduan dan kartu garansi. Sekarang bicara soal desain. Desain Realme 5 ini memiliki tekstur yang bergaris menyorok ke samping. Dan hasilnya HP ini tidak terasa licin saat dipegang. Material yang digunakan masih plastik. Dan pilihan warna ada dua pilihan, yaitu Ocean Blue dan Forest Green. Dan kalau punya saya ini memiliki warna Ocean Blue ya. Di bagian belakang terlihat ada 4 kamera. Paling atas adalah lensa utama beresolusi 12 megapiksel, yang kedua ada lensa wide angle 8 megapiksel, yang ketiga ada lensa portrait 2 megapiksel, dan yang ketiga ada lensa makro beresolusi 2 megapiksel. Dan tentunya dilengkapi dengan LED flash ya. Selanjutnya di bagian samping. Di samping kanan ada tombol power, di kiri ada tombol volume dan slot SIM tray. Dan slot SIM tray ini sudah triple slot ya. Jadi kamu bisa memasang 2 SIM dan micro SD secara bersamaan. Dan untuk micro SD ini maksimal penyimpanannya sekitar 256 GB. Di atas terlihat kosong, di bawah ada slot audio jack berukuran 3,5 mm, lubang mic, slot micro USB, speaker, dan selain itu pada Realme 5 ini tidak tersedia lampu LED. Dan ini suara dari speaker Realme 5i. Saya rekam menggunakan Juma 1N. Suara yang dihasilkan cukup besar. Serta tak lupa ukuran Realme 5i ini berukuran 6,52 inci, panel layar yang digunakan adalah IPS LCD, serta resolusi layarnya masih 720p atau SD ya. Dan tenang, layarnya sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Kemudian sedikit melihat ke atas ada kamera selfie yang beresolusi 8 megapiksel memiliki desain water drop. Nah, bicara soal performa, Realme 5 ini ditenagai chipset Snapdragon 665. Ini termasuk chipset kelas menengah ya. Dan juga dilengkapi dengan kartu grafis Adreno 610. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa Anda lihat di deskripsi bawah ya. Dan ini adalah hasil dari beberapa aplikasi benchmark. Pertama, saya menggunakan Antutu Benchmark untuk mengetes CPU, GPU, memori, dan UI UX. Dan Realme 5i ini mendapatkan skor overallnya sekitar 160.000. Sekarang aplikasi kedua untuk benchmarknya menggunakan Geekbench, dan ini untuk menguji CPU ya, performa CPU nya single core dan multi core nya.
Anda bisa melihat skor-skor yang di bawahnya, dan untuk overall skornya untuk single core mendapatkan skor sekitar 1533 dan multicore-nya sekitar 5560. Dan yang ketiga ada 3D Max Slingshot Extreme untuk pengujian GPU terutama OpenGL dan Vulkan-nya. Di sini untuk OpenGL mendapatkan overall score sekitar 1091 dan untuk Vulkan sekitar 1061. Nah, untuk melihat detailnya Anda bisa melihatnya sendiri di layar ya. Sekarang aplikasi keempat untuk tes benchmarknya menggunakan GFX Bench-nya untuk pengujian GPU. Dan di sini saya memilih 1080p T-Rex Upscreen ya untuk pembanding review-review lainnya pada perangkat lain di video sebelumnya. Smartphone ini mendapatkan frame sekitar 2037 dan frame rate-nya sekitar 36 fps ya, frame rate per second untuk T-Rex Upscreen. Dan Anda juga bisa melihat skor-skor lainnya untuk pengujian GFX Bench ini. Sekarang kita coba ngetes game PUBG Mobile ya, game yang sering ditanyakan apakah HP ini kuat atau enggak. Nah, sekarang saya akan mencobanya. Realme 5 ini hanya mampu mendapatkan frame rate tertinggi yakni high atau sekitar 30 fps saja. Dan itu pun pengaturan grafisnya diatur ke smooth. Selain itu, pengaturan grafis maksimal hanya mampu ke balance. Itu pun kamu harus berkorban FPS-nya turun sekitar 5 fps menjadi 25 karena pengaturan frame rate-nya menjadi medium. Walaupun begitu, secara keseluruhan main PUBG ini dari awal sampai akhir sampai mati ya. Main PUBG di HP ini cukup lancar, tidak ada patah-patah ataupun HP terasa panas gitu. Sekarang ke game kedua yang akan saya tes yaitu Mobile Legends. Di sini Realme 5i mendapatkan settingan tertinggi ya, rata kanan. Sudah saya aktifkan juga pengaturan-pengaturan yang bikin berat, dan Realme 5 ini mendapatkan frame rate yang stabil di angka 60. Di sini saya menggunakan aplikasi GameBench untuk memunculkan frame rate monitoring ya, agar bisa melihat frame rate-nya saat kita gameplay. Nah, bisa Anda lihat sendiri walaupun frame rate-nya turun, tidak ada hambatan sama sekali ya, seperti freezing atau apapun itu. Gameplay masih enak dimainkan. Itu saat banyak musuh juga kita bertarung di area tertentu ya. Untuk software, Realme 5 ini sudah dilengkapi Android versi terbaru ya, versi 9 yakni Android Pie, dan juga untuk UI-nya sudah versi terbaru juga yakni ColorOS versi 6. Kemudian banyak fitur juga di ColorOS seperti App Cloner untuk cloning aplikasi, Game Pass untuk memboosting saat permainan ya, dan juga split screen, dan ini ada Realme Lab untuk mengubah ke dark mode ya. Nah, ini fitur ini berguna banget ya buat saya karena kalau habis bangun tidur saya selalu buka HP, dan itu pun serasa kena matahari ya mata, jadi terlalu silau, dan fitur ini sangat membantu. Selain itu untuk penyimpanannya ini tersisa 20 GB. Mungkin sisanya yang lainnya seperti 10 GB untuk sistem dan 2 GB untuk aplikasi-aplikasi yang sudah terpasang dari awal ya. Dan juga di sini banyak bloatware ya, tetapi tenang, semua aplikasi bloatware ini masih bisa kamu hapus lewat pengaturan. Bisa Anda lihat sendiri, sensor di Realme 5 ini cukup lengkap, dan juga untuk sensor fingerprintnya sangat cepat. Kayak kurang lebih dari 1 detik ya, ini cepat sekali. Paling menarik pada ponsel ini terletak pada kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh, itu besar banget. Saya coba sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram itu memakan daya kecil. Saya coba juga untuk YouTube 2,5 jam lah. Itu nonstop tanpa dimatiin, memakan daya sekitar 8 atau 9%. Dicampur juga dengan main PUBG dan Mobile Legends ya, itu memakan daya kecil juga, serta saya kebanyakan dimatiinnya HP-nya. Ini sisanya 38%. Dan yang terpakai bisa Anda lihat sendiri itu 1 hari lebih, dan itu pun masih sisa 38%.
Untuk chargingnya ini cukup lama ya, karena adapternya bukan book flash charge, masih 5 port 2 ampere. Jadi dari 1% sampai 50% memakan waktu sekitar 1 jaman. Kemudian untuk 5% sampai 100% itu sekitar 3 jaman lebih. Tetapi hal tersebut tidak masalah karena baterainya juga lama habisnya ya. Jadi tinggal tinggal tidur aja. Nanti juga langsung penuh lah pas bangun. Terakhir kamera nih. Di kamera ini banyak pengaturannya seperti potret, foto, dan video. Nah, untuk foto ada HDR, ada pengaturan ultra wide jadi jangkauannya lebih luas, dan juga chroma boost ya di pinggirnya ultra wide. Kemudian yang icon warna ini, 3 warna ini untuk filter. Banyak filternya bisa Anda pilih. Dan juga pengaturan lainnya seperti nightscape, pano, expert, time lapse, slow mo, dan ultra macro bisa Anda pilih. Nah, ini untuk expert, ini seperti pengaturan manualnya, ada pengaturan exposure dari ISO 100 sampai 3200. Kemudian ada pengaturan ini juga. Dan white balance ya, ini dari 2000 Kelvin hingga 8000 Kelvin. Dan ini dari autofocus ke manual focus dari 0 hingga 1. Serta ini equivalent dari min 4 hingga plus 4 ya, ini untuk mengatur kecerahan. Kemudian sekarang video ya, bisa Anda lihat sendiri. Di sini ada pengaturan ultra wide untuk memperluas, dan juga pengaturan resolusi dari 720p hingga 4K. Dan Realme 5 ini sudah support Google Cam Mode ya. Untuk fotonya bisa Anda nilai sendiri apakah bagus atau tidak ya. Ini ada auto HDR disatuin 3 juga sama ultra wide. Ini jadi lebih luas. Kemudian ini chroma boost ya, jadi berwarna juga. Dan terakhir ada portrait. Untuk hasil foto malam hari ini hasilnya nih HDR no flash ya. Kemudian landscape ini no flash juga, lebih terang hasilnya. Dan yang ketiga ini ada wide angle no flash. Untuk hasil selfie ini auto, detailnya bagus, jerawatnya kelihatan, kemudian ditambah efek beauty jerawatnya jadi hilang. Untuk portrait blurnya lebih kental dan lebih tajam ya. Namun fokusnya itu banyak yang miss dan bolong-bolong, terutama di bagian warung itu bisa Anda lihat sendiri. Kelebihan dan kekurangannya. Satu, untuk kelebihannya performa kencang, setara dengan HP mid-end di tahun lalu, seperti Asus Zenfone Max Pro M2 atau Realme 3 Pro yang dibanderol dengan harga 3 jutaan tapi performanya sama loh. Antutunya sekitar 150 ribuan sama. Yang kedua, baterai awet. Di samping pengisiannya lama, saya mah gak masalah karena toh kuat seharian dan charge-nya cukup ditinggal tidur aja. Kemudian yang ketiga, kamera cukup bagus jika pencahayaannya cukup. Dan untuk kekurangannya, yang pertama layar belum Full HD. Tapi untuk di harga segini wajar aja sih kayaknya. Dan yang kedua, tidak ada lampu LED. Ini walaupun sepele, hal kecil, tapi sangat penting loh buat saya menurutku. Nah, kelebihan dan kekurangan tersebut berdasarkan dari harga dan kebutuhan pribadi. Untuk kesimpulannya, harga dengan Rp1.700.000, kita sudah mendapatkan smartphone dengan performa mid-end. Apakah worth it? Menurut saya sih worth it. Oke, itulah review Realme 5i dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, tinggal komentar di bawah ya.